Halo semuanya, welcome back. Kali ini aku mau coba bikin weekly planner. Cara bikinnya tuh simple banget, jadi tonton terus videoku sampai habis ya. Nah, pertama-tama pastinya kita harus bikin dulu ya nama bulannya dan mini kalender. Menurut aku, punya weekly planner itu esensial sih buat beberapa orang. Termasuk tipikal kayak aku gini, suka planning dan nulis. Kenapa sih harus weekly? Menurut aku pribadi, rentang waktu 1 minggu ini tuh bisa dibilang time frame yang singkat buat ngelakuin beberapa hal yang realistis. Misalnya aja kita mau workout 2-3 kali dalam seminggu di hari tertentu. Mau puasa Senin Kamis misalnya, atau mau konsul kesehatan, atau hal-hal lain yang kalian butuhin. Nah, setelah kita bikin mini kalendernya, kita bisa highlight nih minggu yang mau kita planning. Temanya emang floral, soalnya aku sendiri emang paling suka bikin bunga. Karena menurut aku pribadi, temanya juga cocok sih sama bulan di awal tahun 2021 ini. Harapannya juga bisa jadi motivasi supaya ya kita bisa terus berkembang seperti bunga yang bermekaran. Berdasarkan pengalaman aku, bikin weekly planning tuh rasanya jadi lebih kebayang aja selama seminggu itu rencananya mau ngapain. Terus setelahnya kita jadi tahu deh itu bisa tercapai atau enggak. Kita juga bisa tahu progres kita dalam jangka waktu yang singkat itu kayak gimana. Ini bunga-bunganya sih udah pada jadi ya, cuman emang aku aja yang seneng nambahin detailnya. Selanjutnya, aku mau coba bikin space buat ngisi planningnya. Aku tuh mau bikin 6 kotak sesuai harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sama weekend. Biar genap aja sih. Ini aku bikin ukuran kotak ke bawahnya tuh sekitar 7 cm, terus ke sampingnya sekitar 6 cm. Nah, di bawahnya ini aku kasih tanda bulat, terus ada gambar love-nya. Itu tuh fungsinya buat heart meter namanya. Dari dulu kalau di catatan tuh sering bikin aja sih, jadi semacam ngasih tahu mood kita tuh di hari itu tuh lagi kayak gimana. Misalnya lagi capek, lagi happy, lagi moody, atau lagi capek, happy, moody dalam satu waktu, ya tulis aja.
Selain heart meter, aku pun akan nulis beberapa hal di setiap kolomnya untuk setiap harinya. Misalnya aja kayak plannya tuh apa sih di hari itu, terus beberapa reminder untuk momen spesial misalnya. Sama nulis hal apa yang udah terjadi ketika harinya udah selesai. Jadi bisa dibilang semacam planning dan diary mini gitu di satu kolom. Terus ini tuh aku gabungin weekendnya Sabtu sama Minggu di satu kolom, karena biasanya emang ya weekend itu waktunya istirahat sih, nggak terlalu akan banyak hal yang aku lakukan juga. Setelah selesai bikin kotaknya, aku bikin nama-nama hari di bagian paling atas, kecil-kecil aja, soalnya supaya kotaknya itu space-nya bisa jauh lebih besar. Udah jadi deh, tinggal dihapus-hapus saja supaya lebih bersih sama lebih rapi. Biar senada, aku sih tambahin bagian bunga-bunga sama daunnya tuh putih-putih, karena kan warna dari si kertas ini udah coklat sama putih, jadi aku pengen tambahin aja biar lebih eye catching. Tapi ini selera aja ya, kalau kalian justru mau ngewarnain pakai warna-warna yang lebih berwarna, ya silahkan aja. Selain bikin kegiatan tuh lebih termanage, menurut aku sih ya, bikin planner kayak gini tuh juga salah satu bentuk terapi juga sih. Kayak ngegambar-gambar gini, nulis-tulis, itu tuh salah satu cara juga buat ngilangin stres, buat menumpahkan emosi yang kamu rasakan dalam satu hari. Untuk momen-momen yang udah kita lewatin, kita tuh bisa banget baca ulang. Kita jadi tahu hal-hal apa aja yang udah kita lakukan dalam periode waktu tertentu. Nah, kita juga jadi tahu apa aja sih yang udah kita capai. Menurutku itu juga bisa jadi salah satu bentuk apresiasi diri ya. Ternyata udah banyak ya hal yang udah dilakukan dan udah kita capai dalam periode waktu tertentu.
Nah, apakah kalian juga tertarik nih bikin weekly planner semacam ini? Atau kalian lebih milih time frame yang jauh lebih panjang kayak per bulan atau per tahun aja? Atau kalian punya ide lain untuk bikin planner semacam ini? Nah, tulis di kolom komentar ya. Tada, weekly plannernya sudah jadi. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.